German Expressionism adalah salah satu art movement yang terjadi pasca Perang Dunia Pertama. Saat Jerman dilanda kekacauan akibat kekalahan perang, mereka membuat beberapa film untuk memperbaiki situasi ekonomi. Tema yang disajikan dalam gerakan ini lebih dominan tentang kesuraman. Meskipun art movement ini sudah berakhir, tetapi pengaruhnya tetap ada dan mampu menginspirasi banyak sutradara di era sekarang. Salah satunya adalah Tim Burton dengan film yang berjudul Edward Scissorhands. Bagaimana gerakan ini memengaruhi film Edward Scissorhands? Ada beberapa karakteristik German Expressionism dikutip dari buku film histori karya Thomson and Borgwell serta dari situs Studio Binder. Pertama, acting. Edward awalnya hanyalah sebuah mesin pemotong sayur, kemudian sang penemu mengubahnya menyerupai sosok manusia. Tangan Edward masih berbentuk gunting. Pastinya berbahaya untuk dirinya dan orang lain jika berada dekat dengannya. Ia kesulitan melakukan aktivitas manusia sehingga mengeluarkan gerakan yang berlebihan dan terlihat seperti orang dewasa berperilaku anak kecil. He's a grown man, or Johnny Depp is playing him and he's an adult, or he looks like an adult, but he thinks like a little boy. Edward menunjukkan ekspresi wajah yang kaku, tidak seperti manusia yang lebih gamblang, seperti ketika marah mereka memang terlihat marah. Itu karena ia belum beradaptasi dengan lingkungan baru. Tidak hanya Edward, ada karakter lain yang terlihat berlebihan, yaitu Esmeralda. Sosok yang taat pada agama atau biasa kita sebut dengan religius. Ketika tetangga sibuk bergosip soal Edward, Esmeralda mengatakan bahwa Edward adalah sosok iblis yang harus diusir. Ia berlagak aneh dan kaku saat berbicara, seperti tidak pernah mengobrol dengan orang lain. Bentuk bangunan. Rumah Edward berada di atas bukit, berbentuk seperti istana dan berwarna hitam. Bagian bawah tangga berongga, serta tidak banyak properti di dalamnya, membuat interior rumah Edward terlihat lebih luas. Tangganya pun terlihat melengkung dan tidak rata. Atap rumah tersebut berlubang besar. Tentunya setiap rumah memiliki atap yang tertutup untuk melindungi dari panas, hujan, maupun cuaca lain. Berikutnya adalah set yang unik. Rumah dan mobil warga di suburbia memiliki variasi warna pastel. Rumah di dunia nyata paling tidak berwarna putih atau krem. Tanaman berbentuk unik merupakan hasil kerja dari Edward sebagai pemotong yang handal. Ada yang berbentuk hewan, bahkan menyerupai orang-orangan. Rambut ibu-ibu pun disulap menjadi hairstyle yang unik. Edward juga menunjukkan keahliannya dalam memahat es. Kostum. Dari segi kostum, karakter menggunakan pakaian yang berbeda dan menjadi identitas atau personality masing-masing. Here we are. Edward memakai pakaian serba hitam ala Gothic fashion style, dilengkapi dengan tangan guntingnya. Itu membuatnya terlihat mengerikan dan juga terlihat seperti kostum Halloween. Saat ia berada di lingkungan baru, pakaiannya berubah menjadi berwarna putih yang melambangkan kepolosan dan digambarkan lewat tingkah Edward yang selalu ingin tahu. Karakter lain memakai pakaian kasual dengan warna yang berbeda-beda dan lebih terang dibandingkan pakaian milik Edward. Warna cerah tersebut mewakili keceriaan. Aksesoris dari ibu-ibu terlihat berlebihan,
Seperti ada yang menggunakan kacamata besar dan bermodis. Ada juga yang memakai anting besar dengan variasi bentuk. Berbicara tentang ibu-ibu, tentu tidak lengkap jika tidak membahas makeup. Makeup yang digunakan dalam film ini begitu tebal, dimulai dari Edward. Ia memiliki wajah yang pucat, membuat lukanya lebih terlihat. Makeup tersebut membuat Edward lebih stand out. Ditambah lagi rambut hitamnya yang terlihat seperti Tim Burton. I didn't know what he looked like, but I knew at a certain point when I got to the guy whose hair looked like there was an explosion at a hardware store. You know? Ibu-ibu yang ada di suburbia juga memiliki makeup yang tebal. Misalnya Joyce. My name's Joyce. Ia menggunakan lipstick serta eyeshadow dengan warna yang mencolok. Dalam film ini banyak menggunakan close up, jadi penggunaan makeup lebih terlihat untuk menunjukkan ekspresi wajah mereka atau personality mereka. Penggunaan cahaya. Film ini menggunakan high key lighting. Ketika Peck mengunjungi rumah Edward, eksterior rumah Edward ini menggunakan pencahayaan yang terang untuk menarik perhatian, serta menggambarkan kehidupan damai dan sifat yang ceria. Tidak hanya high key lighting, film ini juga menggunakan low key lighting yang menghasilkan efek yang disebut chiaroscuro. Chiaroscuro merupakan teknik perpaduan atau kombinasi kontras cahaya terang dan gelap. Efeknya pada film menunjukkan misteri atau menciptakan ketegangan ketika suatu hal akan datang. Seperti misalnya saat Peck masuk ke rumah Edward, cahayanya redup. Cahaya hanya bersumber dari matahari yang menembus lewat sela-sela lubang. Tema dari film ini terlihat suram, karena sosok Edward yang sebenarnya berniat baik, tetapi hanya dimanfaatkan oleh warga di suburbia itu. Pada akhirnya ia dikucilkan. Menurut saya film ini menyindir kehidupan beberapa masyarakat di dunia nyata. Orang yang berniat baik tetapi malah dimanfaatkan oleh orang lain. Ketika ada suatu kesalahan sepele, orang lain akan mencaci maki orang yang berniat baik tersebut. Peran Johnny Depp di film ini memang cocok untuknya. Bahkan ia mengaku sampai menangis saat membaca skripnya. I can remember reading the script and it's embarrassing, weeping. I mean, I cried, I read the thing, I cried. I thought it was one of the most beautiful things I'd ever read in my life,